Perkenalkan, nama saya Nabila Dityarius dengan NPM akhir 093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis ortodonti. Pada tahun 1960-an, Ackerman dan Profit meresmikan sistem penambahan informal pada metode Angel dengan mengidentifikasi 5 karakteristik utama makhluk oklusi yang harus dipertimbangkan dan dijelaskan secara sistematis dalam klasifikasi. Pengalaman telah mengkonfirmasi bahwa minimal 5 karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi diagnostik yang lengkap. Meskipun unsur-unsur skema Ackerman dan Profit sering tidak digabungkan persis seperti yang diusulkan semula, klasifikasi berdasarkan 5 karakteristik utama ini sekarang digunakan secara luas. Pendekatan ini mengatasi kelemahan utama dari skema Angel. 5 karakteristik tersebut, yang pertama ada profile, lalu alignment, lalu type, class, serta bite depth. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan karakteristik maloklusi. Langkah pertama, evaluasi proporsi wajah dan estetika. Langkah ini dilakukan selama pemeriksaan klinis, sementara asimetris wajah, proporsi wajah anterior dan vertikal, dan penonjolan bibir dapat berhubungan dengan protrusi incisif. Temuan klinis dapat diperiksa dengan foto wajah dan film cephalometrik lateral yang harus mengkonfirmasi penilaian klinis. Selanjutnya, langkah kedua, evaluasi susunan dan kesimetrisan dalam lengkungan gigi. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa lengkung gigi dari tampilan oklusal. Pertama-tama mengevaluasi kesimetrisan di setiap kedua lengkung gigi, jumlah crowding atau spacing yang ada. Kuantitas analisis ruang berkerumun atau space, tetapi angka-angka ini harus ditafsirkan berdasarkan temuan lainnya dalam evaluasi total atau pasien. Poin utamanya adalah ada atau tidak adanya atau tonjolan gigi incisifus yang berlebihan dan tidak dapat dievaluasi tanpa mengetahui pemisahan bibir saat istirahat. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu evaluasi relasi skeletal dan dental pada bidang transversal. Pada tahap ini, model studi diposisikan pada oklusi untuk penilaian relasi oklusi dimulai dari bidang transversal atau posterior crossbite. Tujuannya untuk menggambarkan oklusi secara akurat dan untuk membedakan antara kontribusi tulang dan gigi terhadap maloklusi. Lalu posterior crossbite dapat dilihat dari posisi molar rahang atas, sedangkan bilateral maxillary lingual atau palatal crossbite artinya gigi-gigi molar rahang atas terletak lebih lingual dari posisi normalnya di kedua sisi. Sedangkan unilateral mandibular buccal crossbite memiliki arti gigi-gigi molar rahang bawah terletak lebih buccal pada salah satu sisi. Terminologi tersebut memberikan informasi detail gigi maksila atau mandibula yang mengalami dislokasi dari posisi normalnya. Lanjutnya, langkah keempat yaitu evaluasi relasi skeletal dan dental pada bidang ruang antero-posterior. Pemeriksaan gips gigi dalam keadaan oklusi akan mengungkapkan adanya masalah anterior-posterior pada oklusi buccal atau pada hubungan anterior. Klasifikasi angle dalam bentuknya yang diperluas menjelaskan hal ini dengan baik. Kadang-kadang oklusi molar adalah kelas 2 di satu sisi dan kelas 1 di sisi lainnya. Engel menyebut ini subdivisi kelas 2 kanan atau kiri, tergantung pada sisi kelas 2 mana. Yang terakhir ada langkah kelima yaitu evaluasi hubungan tulang dan gigi pada bidang ruangan vertikal. Dengan gips dalam oklusi, masalah vertikal dapat digambarkan dengan gigitan terbuka anterior atau kegagalan gigi incisifus untuk bertumpang tindih. Lalu ada gigitan dalam anterior yaitu tumpang tindih gigi anterior yang berlebihan, atau gigitan terbuka posterior yaitu kegagalan gigi posterior untuk oklusi sepihak atau bilateral. Sekian presentasi dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.